Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman yang nonton video aku, yang mendengarkan podcast aku dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diberikan kelapangan terhadap ujian yang sedang menimpa, dan semoga diberikan sesuatu hal yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, hari ini di podcast Bunda ada yang spesial karena sudah hampir 1 bulan ini aku nggak upload video. Jadi aku di sini juga berpikir ya teman-teman, dalam 1 bulan ini kira-kira YouTube ini mau dibawa kemana gitu. Banyak juga konten creator yang membahas tentang ya ilmu Islam, banyak ya. Cuman di sini aku sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, aku hanya belajar juga hanya lewat internet, dan aku juga berusaha untuk mendatangi kajian-kajian. Ya di sini aku hanya mau memberikan sharing, memberikan informasi kepada teman-teman. Jika teman-teman ada yang mungkin sedang sibuk bekerja, sibuk mengurus anak, dan tidak sempat untuk belajar lagi, ya aku di sini ingin mencoba untuk membantu teman-teman semua. Jadi teman-teman, kali ini di podcast Bunda aku mau sharing tentang mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah banyak berseliweran di sosial media tentang kasus A, kasus B, kasus C yang tidak ada henti-hentinya, dan itu seakan-akan membuat kita lupa bahwa kita memiliki seorang yang terbaik pada masa ini, manusia terbaik di dunia, yang itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah manusia terbaik yang kita punya ya teman-teman. Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin teman-teman banyak yang udah malas nih buka sosial media karena beritanya itu lagi. Jadi di sini aku mencoba untuk memberikan sesuatu yang berbeda. Kita bakalan untuk lebih kenal lagi siapa sih itu Muhammad, kenapa beliau diutus oleh Allah, apa tugas yang Allah berikan kepada beliau, bagaimana cara beliau dalam mencintai umatnya, dan hingga beliau wafat ya teman-teman. Tapi ini pastinya tidak akan memakan waktu sebentar, ini akan memakan waktu cukup lama. Jadi aku insya Allah sebisa mungkin untuk memberikan penjelasan dengan bahasa yang simpel dan ringan insya Allah. Sebelumnya aku mohon maaf jika sekiranya ada yang salah-salah dari nama, perkataan, huruf, pembacaan. Aku mohon maaf banget karena di sini aku juga masih belajar, dan aku juga ingin kita sama-sama belajar. Insya Allah semoga Allah berikan kemudahan untuk kita menuntut ilmu yang baik dan benar. Amin. Kita langsung masuk saja teman-teman, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim adalah termasuk suku Quraisy. Suku Quraisy termasuk dari bangsa Arab. Sedangkan bangsa Arab adalah termasuk keturunan Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga Allah melimpahkan kepadanya dan kepada Nabi kita sebaik-baik salawat dan salam. Amin, Allahumma amin. Rasulullah memiliki usia yaitu 63 tahun, 40 tahun sebelum beliau menjadi nabi, dan 23 tahun setelah beliau menjadi nabi dan rasul. Jadi wahyu pertama yang turun ketika beliau diangkat menjadi nabi adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang awalnya Iqra, bacalah,
dan saat beliau diangkat menjadi rasul, yaitu adalah Quran surat Al-Mudaththir. Tempat asal beliau adalah Makkah. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan peringatan, menjauhi syirik dan mengajak kepada tauhid. Dalilnya adalah firman Allah taala dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang artinya, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu sampaikanlah peringatan, agungkanlah Tuhanmu, sucikanlah pakaianmu, tinggalkanlah berhala-berhala itu, dan janganlah kamu memberi, sedangkan kamu menginginkan balasan yang lebih banyak, serta bersabarlah untuk memenuhi perintah Tuhanmu." Pengertiannya yang pertama, sampaikanlah peringatan, ialah menyampaikan peringatan untuk menjauhi syirik dan mengajak kepada tauhid. Yang kedua, agungkanlah Tuhanmu. Agungkanlah Allah dengan berserah diri hanya kepada Allah semata-mata. Yang ketiga, sucikanlah pakaianmu. Maksudnya, sucikanlah amal perbuatanmu dari dosa syirik. 4. Tinggalkanlah berhala-berhala itu. Artinya, jauhkanlah dan bebaskanlah dirimu dari berhala-berhala serta orang-orang yang memujanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah itu dengan tekun dan gigih selama puluhan tahun, mengajak kepada tauhid. Setelah 10 tahun, beliau dimi'rajkan dan maksudnya dinaikkan ke atas langit, dan disyariatkan kepada beliau sholat 5 waktu. Beliau melakukan sholat di Mekah selama 3 tahun. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah artinya adalah pindah dari lingkungan syirik ke lingkungan Islami. Maksudnya hijrah dari perilaku juga bisa, teman-teman. Perilaku dari perilaku kita yang dulunya tidak menutup aurat, berdosa yang berat, dan kita hijrah kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah, seperti kita rutin sholat, bertaubat, berpuasa, berzakat, naik haji, dan sebagainya. Hijrah ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam, dan kewajiban tersebut hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat. Dalil yang menunjukkan kewajiban hijrah yaitu firman Allah Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai 99 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri mereka sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat berkata lagi, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah kemana saja di bumi ini?" Maka mereka itulah tempat tinggalnya di neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Ya Allah, neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan dari neraka jahanam ya teman-teman. Akan tetapi orang-orang yang tertindas di antara mereka seperti kaum lelaki dan wanita serta anak-anak yang mereka itu dalam keadaan tidak mampu untuk menyelamatkan diri dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Lanjut Quran surat Al-Ankabut ayat 56. Ini artinya, "Wahai hamba-hambaku, berimanlah. Sesungguhnya bumiku ini luas, maka hanya kepadaku saja supaya kamu beribadah." Jadi ketika suatu daerah atau negara itu melarang kita untuk beribadah, membaca Al-Quran, puasa, zakat, kita diharuskan untuk berusaha dan ikhtiar untuk pindah ke negara atau tempat wilayah yang lain, untuk agar kita bisa menyembah Allah dengan cara baik dan benar, dan pokoknya tidak bersembunyi-bersembunyi ya teman-teman.
Al-Baghawi rahimahullah berkata, ayat ini sebab turunnya adalah ditunjukkan kepada orang-orang muslimin yang berada di Mekah, yang mereka itu belum berhijrah. Karena itu Allah menyeru mereka kepada sebutan orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah beliau berhijrah. Namun ada beberapa sahabat yang belum berhijrah karena beliau mungkin takut ya teman-teman untuk berhijrah. Lalu Allah sebutkan dan Allah serukan dengan memanggil orang-orang yang beriman. Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan kewajiban berhijrah yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah akan tetap berlangsung selama pintu taubat belum ditutup. Sedangkan pintu taubat tidak akan ditutup selama matahari belum terbit dari barat. Ini maksudnya kita bisa berhijrah hingga hari kiamat. Itu simpelnya teman-teman. Setelah Nabi Muhammad SAW menetap di Madinah, disyariatkan kepada beliau untuk zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, serta syariat-syariat Islam lainnya. Beliau pun melaksanakan untuk menyampaikan ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun. Sesudah itu wafatlah beliau. Sedangkan agamanya tetap dengan lestari. Inilah agama yang beliau bawa, Islam. Tiada suatu kebaikan yang tidak beliau tunjukkan kepada umatnya, dan tidak ada suatu keburukan yang tidak beliau peringatkan kepada umatnya supaya dijauhi. Kebaikan yang beliau tunjukkan ialah tauhid serta segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keburukan yang beliau peringatkan supaya dijauhi ialah syirik serta segala yang dibenci dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia, dan diwajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk menaatinya. Dalam Quran surat Al-A'raf Allah berfirman, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, kepada kamu semua. Ini ayat 158. Jadi Muhammad ini diutus kepada seluruh manusia teman-teman, bukan hanya kepada kaum ini. Ada beberapa nabi yang memang diutus kepada kaum Bani Israel gitu ya. Cuman Nabi Muhammad ini diutus kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi. Dan melalui Nabi Muhammad, Allah telah menyempurnakan agamanya untuk kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan aku lengkapkan kepadamu nikmatku, serta aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Jadi teman-teman, setelah turunnya surat terakhir ini, tidak ada lagi ibadah, sesuatu hal yang bisa kita tambah-tambah setelah sepeninggalan Rasulullah. Jadi apapun ibadah yang ayo kita melakukan ini, tidak apa ini kan baik. Tanya dulu, ada dalilnya enggak nih? Ada enggak Rasulullah atau sahabat atau bahkan tabi'in yang melakukan ini? Kalau tidak, tinggalkan teman-teman. Karena itu akan menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia saja. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa beliau Subhanahu wa taala juga akan wafat ialah Quran surat Az-Zumar ayat 30 dan 31. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu nanti pada hari kiamat berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Manusia sesudah mati mereka akan dibangkitkan kembali, dan dalilnya adalah Quran surat At-Taha ayat 55. Berasal dari tanahlah kamu telah kami jadikan, dan kepadanya kami kembalikan, serta darinya lah kamu akan kami bangkitkan sekali lagi. Dan Allah telah menumbuhkan kepadamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikanmu
ke dalamnya lagi, dan pada hari kiamat Dia akan mengeluarkanmu dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Nuh ayat 17 dan 18. Ini jelas banget teman-teman bahwa kita itu diciptakan dari saripati tanah, dan kita akan mati lagi kembali ke tanah, dan kita akan dibangkitkan lagi daripada tanah itu sendiri. Setiap manusia dibangkitkan, mereka akan dihisap dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ini teman-teman, apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan itu. Ini dalilnya Quran Surat An-Najm ayat 31, yang artinya, dan hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan perbuatan mereka, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala dan lebih baik lagi, surga. Barang siapa yang tidak mengimani kebangkitan ini, maka dia adalah kafir. Dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 7, Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah kepada mereka, tidaklah demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti akan dibangkitkan, dan niscaya akan diberitakan kepadamu apapun yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Jadi jangan sepele tentang hari pembangkitan ya teman-teman. Allah telah mengutus semua rasul sebagai penyampai kabar gembira dan pemberi peringatan. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 165 yang artinya, kami telah mengutus rasul-rasul menjadi penyampai kabar gembira dan pemberi peringatan, supaya tiada lagi suatu alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya para rasul itu. Jadi kita tidak ada lagi nih bantahan bahwa Allah, engkau tidak menyampaikan kepadaku, ya Allah, engkau tidak memberikan kebenaran kepadaku, ya Allah, ini itu tidak ada lagi. Karena Allah telah menyampaikan di setiap umat dan ada rasul yang diutus ya teman-teman. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga ada dalilnya teman-teman ya. Dalil yang menunjukkan bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi sesudahnya. Jadi Nuh yang pertama, lalu diwahyukan lagi kepada sesudah Nabi Nuh, lalu yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan melarang mereka kepada taghut. Firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nahl yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat manusia seorang rasul untuk menyerukan dan beribadah hanya kepada Allah saja, dan jauhilah taghut itu. Dengan demikian, Allah telah mewajibkan kepada seluruh hambanya supaya bersikap kafir terhadap taghut dan hanya beriman kepada Allah semata. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala telah menjelaskan pengertian taghut, dan beliau mengatakan, taghut adalah setiap yang diperlakukan manusia secara melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah, seperti dengan disembah atau diikuti atau dipatuhi secara berlebihan. Dan taghut itu banyak macamnya. Tokoh-tokohnya ada 5. Yang satu, iblis yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang disembah sedangkan dia sendiri rela untuk disembah. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Yang keempat, orang yang mengaku tahu tentang hal-hal gaib. Yang kelima, orang yang memutuskan sesuatu tanpa berdasarkan hukum yang telah ditentukan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah.
Itu teman-teman, 5 itu adalah togut, tokoh-tokohnya. Kita masuk langsung ke Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tiada paksaan dalam memeluk agama ini. Sungguh telah jelas kebenaran dari kesesatan. Untuk itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka dia benar-benar telah berpegang teguh dengan tali yang terkuat, yang tidak akan putus tali itu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingkar kepada semua tauhid dan beriman kepada Allah saja, sebagaimana dinyatakan dalam ayat tadi, adalah hakikat syahadat yang berbunyi La ilaha illallah. Dan riwayat dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pokok agama ini adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah sholat, sedangkan ujung tulang punggungnya adalah jihad fi sabilillah. Hanya Allah lah yang Maha tahu. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya. Amin. Teman-teman, sampai di sini dulu informasi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah next kita akan masuk kepada ciri fisik beliau. Apakah benar kita bisa menjumpai beliau dalam mimpi dan bagaimana ciri fisik beliau sebenarnya? Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.